sebelah sana kepanasan, nggak apa-apa sebentar ya. Ini jam 10:25 menit. Berarti jam 11 kurang 5 menit. Sampai jam berapa, Bu? Sampai jam setengah 11 ya. Jam setengah 11 lewat 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarati wa basirin sabirin. Ceplat ini kali ya? Iya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama qata'a amaluhu min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang utama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Sohibul Bait, keluarga besar daripada almarhum Bapak Majen beserta ibu ini. Mudah-mudahan ibu ini sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, ditetapkan iman Islamnya, dipelihara kesehatannya, dan mudah-mudahan dikabulkan apa yang diharapkannya sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ibu Ustazah Hajah Fatimah beserta rombongan dari Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, diberkahi umurnya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan kesabaran dalam menjalankan syiar agama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para ibu-ibu, para orang tua, yang para undangan semuanya yang jauh dan yang dekat, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Wabil khusus kepada Ibu Saadah yang telah menjadi wasilah saya bisa hadir ke sini. Mudah-mudahan Ibu Saadah senantiasa diberikan luas rezekinya, mudah urusannya, Allah pelihara kesehatannya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang diharapkan sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, rame ya. Yang utama, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di tempat kediamannya ibu ini dalam rangka yaitu acara mengenang wafatnya almarhum orang tua kita Bapak Majen bin Bapak Saman. Alhamdulillah kita yang hadir pada kesempatan kali ini semuanya semoga senantiasa berada di dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam, mari sama-sama kita aturkan, kita pancurahkan keharibanan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, kepada sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Diam Mama ke saya, diam. Minta aja dong. Gak apa-apa, ibu ya. Kalau nggak begitu bukan ibu. Kalau nggak begitu bukan ibu-ibu. Kalau bapak begitu nggak? Kagak.
Agak beda ya. Gak apa-apa. Yang penting mulutnya ngomongnya Bu. Iya. Bahasa ya. Tapi telinganya fokus Bu ya. Gak apa-apa. Silakan Bu dinikmati hidangan yang sudah disediakan oleh Sohibul Bayi. Tadi apa saya bilang Bu? Hari ini kita yaitu mengadakan acara kirim doa bersama mengenang wafatnya almarhum daripada Bapak Mazen bin Bapak Saman, yaitu haul yang ketiga. Ibu yang saya hormati, ngomong-ngomong masalah haul, berarti kita mengenang apa Bu? Mengenang orang yang sudah meninggal dunia. Kita juga calon dikenang sama yang hidup. Dikatakan orang udah meninggal dunia itu kata yang hidup. Ibu ya, dia udah meninggal dunia kata yang hidup. Padahal mereka yang sudah kita bilang meninggal dunia di sana hakikatnya belum hidup. Hakikatnya di sana mereka hanya pindah alam. Ibu ya, dari alam dunia ke alam barzah. Apa manfaat daripada haul? Ibu yang saya hormati, kita lihat. Apa manfaat daripada haul? Yang pertama, manfaat untuk yang tadi kita katakan sudah meninggal dunia, Bapak Mazen khususnya, Bu, sudah meninggal tidak 3 tahun. Hari ini kita doakan bersama-sama Allah dan soleh dan ulah orang anak-anaknya, istrinya yang mengadakan acara syukuran doa bersama ini membuat hati Bapak almarhum Bapak Mazen bergembira di alam kuburnya. 1. Membuat almarhum atau almarhumah yang sudah kita katakan meninggal dunia bahagia. Alhamdulillah pagi ini saya mendapatkan kiriman doa dari anak-anak saya, dari cucu-cucu saya, dari istri-istri saya, dari siapa? Dari teman-teman saya. Alhamdulillah. Bu, manfaatnya haul untuk yang sudah meninggal dunia seperti itu. Yang kedua, manfaatnya haul untuk kita yang hadir apa Bu? Apa Bu? Mengingat kita untuk dengan namanya kematian. Sekarang saya mendoakan Bapak Mazen, besok kita yang doakan. Ketika kita begitu Bu, jangan hanya mengucapkan seperti itu, tapi kita yakinkan bahwa hari ini saya masih hidup, berarti hari ini saya harus banyak berbuat kebaikan. Besok ketika kita meninggal dunia, apa yang akan kita bawa Bu? Ya, apa yang akan kita bawa? Jangan merasa jeder, jangan merasa saya mah masih muda. Bu, ada nggak yang muda di sini? Ada nggak yang muda di sini Bu? Paling muda paling saya paling berat banget. Saya paling muda, ibu mudahan lagi. Ibu ya, jangan ngerasa saya masih muda, masih lama matinya, enggak begitu. Ibu yang saya hormati, namanya usia, malaikat Israel kalau menjemput kita nggak pandang usia. Kadang-kadang ada yang udah sakit-sakitan lama dikasih, nggak bisa ngapa-ngapain, kata yang sehat, ya Allah kasihan banget bisa kayak gitu, kalau mati mati sekalian ya Allah, begitu kata yang sehat. Ada yang ternyata masih dalam keadaan kondisi sedang bekerja, melaksanakan tugasnya, muda-muda meninggal dunia. Bu, udah pada nikah semua belum ini? Ini udah belum nih? Oh belum. Jangan ibu ya, jangan kita merasa emang masih muda. Banyak orang-orang yang masih muda, banyak sekarang kan trennya meninggal masih muda Bu. Ya Bu ya. Sekarang trennya meninggal masih muda. Coba lihat Bu, orang-orang di sekeliling kita, contohnya orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin, orang-orang kecil, orang manapun, kalau emang sudah Allah takdirkan usianya tutup usia, Allah cabut nyawanya. Mau yang kaya meninggal, yang miskin meninggal, pejabat meninggal, presiden meninggal, orang melarat meninggal, Pak Soeharto meninggal Bu ya? Bapak B.J. Habibie, Gus Dur, Jokowi ini masih fokus. Jangan doain Pak Jokowi, Bapak Presiden kita, ibu ya. Karena apa? Dia belum selesai melaksanakan tugasnya. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah akan mencabut nyawa, dan kita nggak bisa bilang Pak Jokowi masih banyak tugasnya, ya Allah jangan mati hari ini, begitu. Tapi itu kan kemauan kita. Tapi kalau Allah yang mau, bisa mati Pak Jokowi ketabrak
Seandainya contoh, mohon maaf ya. Jadi artinya apa Bu? Dari mulai pejabat sampai orang yang melarat, sampai dari konglomerat sampai orang melarat, dan pada orang yang sudah punya titel sampai orang yang punya titel, semuanya pasti mah Bu ya. Makanya nih yang muda-muda siap-siap nih Bu, lagi ngetren mati muda, belum nikah udah meninggal dunia. Contoh Bu, orang kaya banget Bu, siapa artis-artis yang masih pada muda-muda Bu? Ada Alda Risma, kenal Bu? Masih hujan. Siapa lagi Bu? Hesti masih bocah, meninggal kaya. Poppy Mercury, kenal Bu? Kenal Poppy Mercury mati Bu. Sedang apa Bu? Sedang tren-trennya, sedang top-topnya, sedang dipuja-puja oleh penggemarnya. Siapa lagi Bu? Nika Ardila, kenal banget ya Ibu ya? Nika Ardila meninggal, sedang kaya-kayanya, sedang naik daun, udah kayak ulat. Iya, sampai lagunya yang terkenal banget apa Bu? Bintang Kehidupan. Kalau saya tahu gini lagunya Bu. Pedihnya jasad ini, siapalah yang akan menolongmu? Hanya amalan soleh selama di dunia yang akan jadi pelindungmu kelak. Maka ingatlah sebelum terlambat, sholatlah sebelum disolatkan. Bu ya, itu pesannya begitu Bu, meninggal. Sudah memberikan pesan yang terbaik, meninggal. Jadi jangan kita ujub, saya mah masih muda, saya mah jauh sama meninggal, saya mah gak punya penyakit, gak begitu Bu ya. Kalau Allah menakdirkan kita untuk meninggal dunia hari ini juga, siapa tahu keluar dari sini nih Bu pada keselak pikiran kita. Itulah manfaat yang kedua orang melaksanakan acara haul itu, mengingatkan kita yang masih hidup untuk mengingat mati. Akhirnya apa? Jangan cuma ingat mati doang Bu. Ketika kita ingat mati, kita harus memperbaiki amal ibadah kita. Yang tadinya sholatnya orang-orang 5 kali itu cuma 2 kali. Bu, berapa kali sholatnya? Berapa kali sholatnya Bu? Dikit amat? 12. Bu, dikit amat 5 kali. Ya, orang-orang 5 kali, kita 3 kali. Orang-orang 5 kali, kita cuma sekali. Dah, sekarang tingkatkan. Di tahun baru ini kita tingkatkan. Apalagi sekarang kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang udah di bulan Jumadil, di bulan akhir. Tanggal berapa Bu? Tanggal berapa Bu? Ya, nenek-nenek itu siapa nih? Tanggal 27 ya? Ya, besok hari Rabu, tanggal 2 Februari, jatuhnya tanggal 1 bulan Rajab, kita siap-siap puasa. Puasa apa? Puasa sunnah bulan Rajab. Kita bergembira dengan hadirnya bulan Rajab. Kita ingatkan apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencari keridhoannya. Karena kita nggak pernah tahu apakah kita akan sampai ke bulan Rajab yang akan datang atau enggak. Namanya umur, itu namanya kita haulnya mengingat kepada kematian. Yang ketiga, manfaat haul untuk keluarga yang masih sehat, yang masih Allah berikan nikmat hidup kepada keluarganya yang ingin berbuat kebaikan. Kan kalau bikin acara begini nih Bu, keluarga nih, keluarga almarhum Bapak Majen dan Ibu ini Bu, berunding. Karena kalau nggak apa-apa kan berunding Bu. Kalau bahasa kerennya musyawarah. Apa Bu? Musyawarah. Kata anak yang paling gedenya, besok mau ada acara maulid, saya menyumbang besek banyak barang 50 dus. Anak yang pertama. Kata anak yang kedua, saya mau menyumbang buah-buahan dah. Ntar saya bawa buah-buahan sebak, kolbak, seandainya Ibu ya. Datang lagi yang ketiga, saya juga menyumbangnya. Saya mau menyumbangnya buat amplop saja aja dah. Gitu Bu. Ada lagi datang anak yang keempat, bilangnya saya mau nggak menyumbang apa-apanya, saya mau tenaga aja dah sama gelar tikar. Itu berunding tuh Bu. Berunding ya Bu ya. Alhamdulillah ya, biar Bapak lu senang katanya ya. Biar Bapak lu senang, biar ikhlas juga ya. Mudah-mudahan Allah ganti semua apa yang dikorbankan oleh anak-anaknya. Amin ya Rabbal. Ladang pahala buat yang masih hidup, terutama keluarganya. Itu manfaat daripada apa Bu? Manfaat daripada haul, peringatan haul. Kita jangan cuma ayo kita acara haul-haul, iya, tapi kita tidak membuat kita
ingat dengan kematian. Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini Ibu ya, ini luar biasa bahagianya almarhum Bapak Majid melihat kita di sini berkumpul, merasakan dia nikmat yang adem. Karena apa? Semua mendoakannya. Makanya Ibu yang saya hormati, hak orang yang sudah meninggal dunia atau kewajiban kita yang masih hidup, di antaranya itu apa Bu? Kita senantiasa mengomong-omongkan kebaikan ya orang yang sudah meninggal dunia. Bu, kita senantiasa mengomong-omongkan kebaikan yang sudah meninggal dunia. Walaupun mohon maaf kalau seandainya tetangga kita, kerabat kita, siapapun yang dekat dengan kita pernah berbuat kesalahan, kita tutup rapat-rapat seumpama kita menutup aib kita. Bu, punya aib nggak? Punya dosa enggak? Kalau punya aib sama dosa, kira-kira Ibu suka sebar-sebar ke orang apa enggak? Enggak Bu ya? Kita tutup rapat-rapat. Begitulah kita harus nutup rapat-rapat aib orang, apalagi yang sudah meninggal dunia. Yang kedua apa Bu? Kewajiban kita kepada orang yang sudah meninggal dunia, doakan, bacakan Al-Quran. Tadi sudah dibacakan surat Al-Muluk, Yasin, zikir tahlil, Ibu ya. Itu mudah-mudahan Allah sampaikan pahala untuk mereka para ahli kubur yang kita niatkan, Ibu ya. Jadi jangan dikira semua amalan-amalan yang kita kerjakan ini, banyak orang yang bilang katanya begini bid'ah, nggak boleh, nggak ada ajaran Rasulullah yang nggak ada. Ada banyak orang yang bilang gitu Bu, nggak usah dihiraukan yang begitu mah. Selagi kita di sini niatnya baik, billahi ta'ala untuk menyambung silaturahim dan untuk senantiasa menghadiri undangan daripada Sohibul Bait untuk menggaungkan syiar Allah, menggaungkan syiar agama Allah, kita niatkan lillahi ta'ala, nggak ada salahnya. Ini pada hari ini Bu, Sohibul Bait ini luar biasa mengeluarkan infak sedekahnya. Tadi hadisnya saya bacakan, apabila seorang anak manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa Bu? Zariyah. Yang keduanya ilmu yang manfaat. Yang ketiganya yang kita lihat, yang ketiga anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Bu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Ibu-ibu, bapak-bapaknya, ibu-ibunya udah pernah meninggal belum? Suka ngedoain nggak Bu? Suka ngedoain nggak Bu? Bagaimana doanya Bu? Bagaimana doanya Bu? Rabbi firli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani. Artinya apa Bu? Ya Allah, ampunilah dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku. Udah hafal semuanya keren. Ini muridnya Ibu saja Fatimah udah keren, udah di luar kepala doa kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Kalau nggak hafal abong, tahu abong Bu? Tahu. Bertahun-tahun kagak hafal doa itu. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua saya. Ampunilah dosa saya, dosa kedua orang tua saya. Nah Ibu yang saya hormati, apakah hanya kita dengan cukup membaca ya Allah ampunilah dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, dan sayangilah mereka, apakah cukup dengan itu? Lalu orang tua kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum full. Yang harus full apa? Ketika kita mengatakan ya Allah ampunilah dosa saya, berarti kita mau ngapain Bu? Bu kedengeran aja, kepanasan ya? Ya saya ya kasihan banget ya, saya di tengah masih kosong nih Bu, sebelah sini masih kosong nih Bu. Ya Allah ampunilah dosa saya, berarti kalau kita minta ampun agar diampunkan daripada dosa, kita perlu ngapain Bu? Berhenti berbuat dosa. Ya Bu. Ya Allah ampunilah dosa saya. Malam kan kalau kayak lagi. Ya Allah ampunilah dosa saya. Sholatnya kagak mau. Ya Allah ampunilah dosa saya. Ngompetnya jalan terus. Nipu orang jalan terus. Kira-kira nyambung apa kagak? Jadi ketika kita mengucapkan ya Allah ampuni dosa saya, udah tutup kita untuk berbuat maksiat yang udah kita taubatin. Yang ke depan jangan. Baru nyambung. Ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua saya. Begitu kan doanya Bu ya? Ketika kita minta ampun
yang bawa rambutan, yang bawa duku, yang ada lemper segala macam dah. Ini pasti anak-anak pada patungan ibu. Ini yang akan apa? Yang akan menjadi penerang kubur orang tuanya. Bu, kebaikan anak-anaknya. Jadi jangan sampai ya Allah ampunilah bapak saya, ampunilah orang tua saya, tapi kitanya sholat, berbuat kebaikan, ada terombong lewat aja, infak lewat aja udah pura-pura kagelian. Ibu ya, ada orang pengemis datang ke rumah kita, itu atas izin Allah, disuruh oleh Allah datang ke rumah orang kaya, tapi kita bilang apa? Maaf, lagi kosong katanya bu, nggak tahu kosong apanya dulu, ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa ya Allah ampuni dosa orang tua saya, berbuat kebaikan untuk orang tua kita, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku selagi kecil. Bagaimana kita merasakannya kasih sayang orang tua kita, sebegitu juga kita yang harus kita lakukan. Ini yang saya hormati itu makna daripada doa kedua orang tuh, makna kedua orang tua. Selanjutnya yang saya hormati, apa yang akan kita rasakan nanti di yaumil akhir, di alam barzah. Sebelum nanti akan datangnya hari kiamat, kan sekarang baru alam yang ketiga nih bu, ya, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Di alam barzah ini bu, nggak tahu sampai kapan kita menunggu datangnya hari kiamat. Kalau hari kiamatnya tahun 2025, ya 22 ya sobat. 25 deh ya, 3 tahun lagi masih lumayan bu, ibu ya, masih lumayan, kasihan ya, mudah-mudahan cepat jodohnya tahu. Kalau seandainya nanti kiamat yang berapa ribu tahun lagi bu, kalau orang yang banyak amal perbuatannya bagaikan katanya seperti tidurnya pengantin, apa bu? Cepat nikmat. Tapi kalau amal kebaikan yang nggak ada bu, bagaikan apa bu? Bagaikan penjara dunia dan akhirat, kumpul semua di situ. Karena apa? Tidak ada yang merasakan nikmat ketika di alam barzah. Ya nggak ya? Coba kayak lagu Roma Irama, bisa nggak itu bu? Bisa. Gimana bu? Ayo. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dibenam karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja kini bahkan tak bernyala. Ibu yang saya hormati, dulu kita dipuja karena kita kaya, dulu kita dipuja karena kita ganteng, dulu dipuja karena kita cantik, dulu kita dihormati karena kita disebutnya orang pintar. Tapi ketika roh diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala udah nggak berdaya, udah nggak berguna. Makanya kalau orang meninggal dunia nih bu, kita dihargai oleh orang teman-teman kita, saya, buat ibu saja, dihormati sama ibu. Karena apa? Satu, karena kita masih diberikan nafas. Kalau kita udah nggak nafas bu, jongkang aja dia, tiba-tiba meninggal dunia. Innalillahi. Terus kita salah kata keluarga kita, udah itu kasihan bu saja Bani, jangan lama-lama, cepet kuburin aja. Gitu bu. Karena apa? Udah nggak ada gunanya, nyawanya. Ini begini karena apa? Karena Allah tutup aibnya dan Allah masih berikan nikmat hidup. Ada nyawanya. Kita cantik-cantik begini bu, kalau udah nggak ada nyawanya bu, langsung dikuburin sama suaminya. Iya. Ya bu. Ya. Tahu ya orang saking cantiknya, ibu ya, saking kayanya jangan dikuburin dulu. Dia orang paling cantik di kampung ini. Jangan dikuburin dulu, dia paling kaya di kampung ini, kagak ada bu. Kita cinta banget sama suami kita, cinta banget sama istri kita. Kalau ketika udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, udah cepet. Kasihan neng, nyaru, udah cepetin, cepet kubur aja. Kasihan neng, bapak udah cepet kasihan, udah kuburin aja. Tunggu, kamu cinta banget kemarin mah. Ibu ya, udah nggak ada berharga. Karena apa? Karena kita sudah tidak mempunyai nyawa lagi. Allah cabut nyawanya. Bu ya, terus nanti di kuburannya kita bagaimana tuh bu? Tadi lagunya bu, kalau kita nggak sholat, pedih jasad ini hancur berkeping-keping. Kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak berbuat kebaikan, siapa yang
Ingat mati begitu. Jangan mentang-mentang hidup di dunia kaya, mentang-mentang hidup di dunia cantik, ganteng, gagah, berkuasa, semena-mena, nggak ingat sama mati. Ketika kita udah mati meninggal dunia, Bu, lagunya itu siapa gimana tadi Bu? Lagu Romai Rama. Mana tadi Bu? Lagunya gimana tadi Bu? Apa lah Bu? Kalau selama ini gitu ya, diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terus terpujuklah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Tunggu apa dulu? Kata Bu RT kalau lagu mah hafal, disuruh baca doa mah ya nyangkut. Suruh baca doa mah lupa katanya. Kalau lagu mah hafal, emang begitu Bu. Orang Indonesia, khususnya orang orang hafal banget tuh ya. Bagus, masih hafal lagu, tandanya telinga masih dengar. Dia bagus, hafal lagu, tandanya mulut masih bisa bersuara ya Om ya. Kita beruntung aja deh guru yang kayak gini malahan. Mudah-mudahan saya masih bisa nyanyi. Ibu ya, amin. Mudah-mudahan ibu gak putus belajarnya biar bisa terus kayak Ustazah nih. Udah tua katanya, tapi suaranya mantap luar biasa ya. Solawatannya keren banget, saya masukkan tempol. Saya mah gak bisa buka Ustazah, berarti kan gituan tuh Bu. Resepnya doang, bisa mangga. Ibu ya, jadi kalau selama ini hidup kita berkelimpahan harta, besok udah kita gak bisa ngapa-ngapain di alam kubur kita Bu. Kita bayangin Bu, kalau kita udah meninggal dunia di alam kubur kita sendirian, cuman beralaskan apa Bu? Dibungkus sama kain putih, kemar pasang gerondongan sampai Ibu ya, kalungannya apa sampai Ibu ya, kemarin waktu Bu, kakinya sampai pakai ke sini, terus sini kalau jalan Ibu ya, nggak dibawa Bu, nggak dibawa, bukan berarti kita nggak boleh pakai gitu-gituan, boleh Ibu. Namanya perhiasan wanita itu suka-sukanya wanita itu sukanya perhiasan boleh untuk berhias diri, tapi jangan berlebihan. Ingat, yang kita punya adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Boleh kita kaya, boleh orang Islam harus kaya Bu, tapi untuk apa? Untuk bisa berbagi, untuk bisa memberi, untuk bisa menolong yang kurang mampu. Jangan sampai emasnya sampai ketek. Ada assalamualaikum Bu Haja, iya Bu, ada peringatan maulid Bu Haja, minta sumbangan dananya. Mohon maaf, saya melewat dulu ya, ntar dah tahun depan baru saya nyumbang. Begitu Bu. Mau sama ini masuk ya. Lalu nggak Bu, ada kayak gitu Bu, ada sini. Ada nggak Bu? Ada? Oh mana? Ada Bu ya? Nggak ada satu laut jauh Bu ya, sini nggak ada. Nah ini yang hormati, jadi kalau dulu kita berhiaskan emas intan permata, sekarang kita hanya dalam kuburan, tempatnya gelap, sepi, sendirian nggak Bu? Sendirian. Nanti datang Pan Robuka, siapa yang akan jatuh Bu? Malaikat siapa? Malaikat kami ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, mana kiblatmu, siapa temanmu, gitu Bu. Malaikat nanti nanya. Di sini mah hafal banget, sampai kapan ada waktu saya masih bocah dulu. Katanya nanti malaikat munkar nakir nanya begini, Man Robuka, man nabiuka, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, ya paling gitu. Terus katanya kalau meninggal dunia biar apa begitu Bu ya. Itu spontan, nanti kita akan bisa menjawab tergantung daripada amal perbuatan kita. Ya Bu ya. Walaupun sekarang enggak apa, tapi itu berbuatnya kebaikan, sholatnya baik, perannya baik, dia senantiasa membantu, akan bisa dengan sendirinya. Kita akan mengatakan bahwa Allah saya adalah Tuhan, saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bu, nggak ada yang bisa kita banggakan.
Yang kita banggakan apa Bu? Amal kebaikan yang besok akan kita bawa. Udah banyak belum Bu bekalnya? Udah banyak belum Bu bekalnya Bu? Dari kemarin belum. Bu, jawaban yang pasti, orang siapanya pasti. Udah banyak belum Bu? Alhamdulillah siap ini belum Bu? Ya, Ibu yang saya hormati, belum atau tidaknya itu relatif, tergantung. Ibu ya, ada orang yang hidupnya selamanya berbuat dosa, berbuat maksiat, dia lupa dengan Tuhannya. Ketika Allah berikan hidayah petunjuk kepada dia menjadi orang yang bertobat, dia jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin surga balasannya. Ada orang yang perbuatannya baik aja. Nah, ketika meninggal dunia dia hilaf. Dia tidak mengakui bahwa Allah adalah pemberian, apa yang dipunyainya pemberian Allah Subhanahu wa taala, kafirlah ia. Dia jelas masuk neraka. Karena apa? Dia tidak orang yang suul khotimah. Makanya kita berdoa, Bu, ya Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Doa husnul khotimah itu buat kita nih, Bu, yang masih hidup. Udah meninggal dunia, udah ketahuan udah meninggal. Kita nih, bagaimana kita agar nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah? Makanya banyak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita meninggalnya husnul khotimah sedang melakukan kebaikan, dan tergantung daripada kebiasaan kita. Ini ibu-ibu Nurul Iman, ibu-ibu Al-Falah ini kan sukanya ngaji nih Bu. Sukanya nggak? Suka ngaji. Mudah-mudahan meninggalnya lagi sedang mengaji. Mau? Lagi sholat, seandainya lagi sujud Ibu ya. Kalau orangnya soleha, Ibu ya, tiba-tiba meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Tapi kalau kebiasaan kita joget, nonton, dangdut, apa lagi Bu? Karaokean nibah. Iya dia tuh. Kalau judi, zina, Bu pernah saya pernah cerita kali gini Bu. Ada seorang pejabat Bu. Ini cerita Bu, asli. Ada seorang pejabat, ini pejabat itu banyak Bu ya. Ini pejabat ini Bu, perbuatannya, kelakuannya tidak senonoh. Senantiasa dia suka jajan gitu Bu. Bukan jajan, Ibu paham kan? Jajan di pinggir itu Bu. Suatu ketika dia hormati karena memang dia kebiasaannya buruk Bu, dan Allah akan munculkan aibnya, akan Allah bukakan aibnya ketika dia sampai di situ, dia mau jajan. Ketika sedang jajan itu, sedang di kamar berduaan, dia meninggal dunia. Akhirnya ketahuan sama polisi yang sedang berbuat mesum. Berarti kan itu bukan sekali dua kali Bu, sering ya Bu ya. Berarti sering melakukannya. Allah akhirnya bukakan aibnya, Allah beberkan aibnya, Allah bukakan sedikit. Makanya Ibu, jangan kita berbuat maksiat, kita takut nanti Allah membuka aib kita dengan cara yang begitu. Naudzubillah. Ya, makanya kita selalu saya katakan bahwa berbuatlah yang baik agar kita menjadi husnul khotimah, dan jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan buruk. Karena apa? Nanti Allah akan cabut nyawa kita dalam keadaan yang tidak baik. Naudzubillah. Ya, itu yang hormati udah pada dan di sini. Jam 11 ya, tadi saya bilang jam 11 kurang 4 ya, ternyata jam 11 pas sekarang. Alhamdulillah. Korupsi 15 menit. Gak apa-apa Bu? Ikhlas Bu, korupsi 15 menit. Ikhlas Ibu ya. Alhamdulillah. Sudah selesailah apa yang saya sampaikan. Amanah daripada Sohibul Bait, Ibu ini sekeluarga. Mudah-mudahan yang saya sampaikan senantiasa bisa bermanfaat buat kita semuanya, menjadi motivasi, menjadi pendorong bagi keluarga Ibu ini sekeluarga, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran selalu, ditambahkan selalu, dibanyakan kesabarannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ditetapkan iman Islamnya. Mudah-mudahan dengan sepeninggalannya Bapak, orang tua kita, Bapak Majen, Ibu Ibi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat beribadahnya, semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan semakin Allah meridhoinya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan keluarganya, anak cucu mantu, keturunannya semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh-solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berguna bagi nusa bangsa serta agamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua itu yang hadir pada kesempatan
kesempatan siang hari ini mohon maaf ada yang pada pencerahan yang kipas-kipasan itu ya. Mudah-mudahan semua jadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan, rumah tangga kita semua jadi pelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah mengabulkan semua doa-doa kita dan Allah menghapuskan segala dosa perdosaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Qiraul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Sohibul Bait yang sudah mengundang kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.